Nasihat Simbah untuk bekal perjalanan hidup Anda. Beliau ini adalah Pak Wahyu Priyono, banyak memposting kata-kata mutiara atau quotes, kata-kata pernyataan di medsos, kemudian beliau bukukan. Nah, ini salah satu inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang bergerak di bidang media massa atau punya akun media sosial. Kan sering bikin postingan pernyataan-pernyataan atau kata mutiara, ya, kata mutiara, dan itu mungkin berkali-kali ya pernyataannya di dunia maya dan tidak pernah dikumpulkan, tidak pernah didokumenkan. Nah, ini saya mendapatkan buku 1001 Nasihat Simbah, yaitu Wahyu Priyono, buku 1001 Nasihat Simbah, yaitu Wahyu Priyono. Kita tahu bahwa Pak Wahyu Priyono ini ya dulu adalah bekerja di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI, dan ini merupakan testimoni. Kalau kita lihat bukunya sederhana, kumpulan-kumpulan pernyataan-pernyataan beliau di media sosial. Oke, Raja Pangeran sudah bergabung, terima kasih Anda sudah bergabung, dan Prod sudah bergabung. Ini menjadi inspirasi, padahal buku ini sederhana, hanya kumpulan-kumpulan posting kata-kata beliau. Nanti saya pilihkan beberapa kalimat-kalimat inspirasi ya. Contohnya di halaman 23, saudara-saudara mahasiswa. Ya, 3 tahun dia pernah posting. Biasanya kan kalau kita posting itu kan ada kalimat motivasi begitu, dikumpulkan sama beliau, lalu dicetak menjadi buku. Itu, dan buku ini menarik begitu ya. Bahkan kalau saya lihat sambutan-sambutannya itu dari Ketua BPK, dari Gubernur NTB, bahkan dari Rektor Universitas Tanjung Pura Bapak Garuda Wiku, ya. Kemudian dari Dai Nasional Ustadz Dr. Atabik Lutfi, kemudian dari IAIN Kota Pontianak Mbak Muhammad Kadapi LCMH, ya, nasihat Simbah. Ini menarik. Nah, maksud saya tunjukkan dengan saudara-saudara, sebenarnya para mahasiswa, para pemerintah juga dipelihara itu cagar budaya, ya. Tolong kalau kayunya rapuh, carikan kayu yang sejenis gitu atau lebih tua dari itu. Jangan diganti besi, jangan diganti semen, karena itulah salah satu syarat masuk klasifikasi atau kategori cagar budaya. Kalau Mardan belum pernah diobatkan jadi raja, kita tidak pernah menobatkan dia. Oh itu ya. Maksudnya kalau Mardan belum pernah jadi raja, kita tidak pernah menobatkan. Oh, dia paham ya. Itu masalah intern di Kerajaan Amatullah ya. Nah, silakan diklarifikasi, diverifikasi ya, diverifikasi. Albert Curan sudah bergabung, terima kasih Albert ya. Silakan video-video saya yang berkaitan dengan daerah istimewa Kalimantan Barat, yang ada 2 video, izin Pak ya, bengong gitu ya. Nah, jadi saya mencerahkan, ini saya Pak yang nyampaikan judul saya kemarin Pak. Oh iya, gimana ya, sudah apa, tercerahkan dengan judul, dengan analisis paparan dari Bapak begitu ya. Silakan judulnya ya. Oke, boleh yang lain-lain juga boleh konsultasi ya, karena saya bidang backgroundnya adalah MHum, Magister Humaniora ya. Jadi lintas disiplin ya. MHum itu humanisme, jadi lintas disiplin. Psikologi pun saya juga mendalami semiotika hukum begitu ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, baik ya. Ya. Jadi kembali lagi dari analisis
Ada aturan pemimpin, ada yang dipimpin, ada aturan, ada aktivitas organisasi. Nah, aktivitas organisasi itu akan berjalan jika ada perintah pimpinan, kan begitu ya. Nah, dan ketaatan yang dipimpin kepada pemimpin itu adalah dua hal yang memang saling korelasi begitu. Adalah hal yang sangat berat di dalam sebuah organisasi, ya, yang sangat berat itu bagi yang dipimpin ketika pemerintah kedua regulasi dengan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan aturan, ya, aturan dan hati nurani, namun suatu keberkahan. Nah, ini ada quotes yang menarik, namun suatu keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan akal, ya. Jika kita mampu tidak menuruti perintah tersebut karena kita tahu perintah tersebut melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hati nurani, dan itu memang berat bagi pemimpin, ya, karena mungkin karena loyalitas. Nah, di sini banyak kadang-kala udahlah pemimpin memerintahkan tapi melanggar aturan, ya. Emang pada saat Anda membuat kebijakan itu tidak ketahuan, tidak terdeteksi, tapi lambat laun, ya, sesuatu yang melanggar aturan akan terungkap dengan sendirinya begitu, ya. Karena memang semua itu kan aktivitas itu dari buahnya, ya, hasilnya begitu, ya. Nah, kemudian ada kalimat lain lagi, sesuatu yang sangat berat juga adalah menyampaikan nasihat. Menyampaikan nasihat kebenaran kepada pemimpin organisasi sangat berat. Makanya pemimpin itu harus bersedia untuk dikritik, begitu ya. Diberikan masukan, diberikan informasi, ya begitu ya. Diapresiasi, harus diapresiasi masukannya atau benuanya, ya.